teman-teman, saya Filia Febrina Brusinuraya. Di sini saya akan membahas tentang penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi. Yang pertama itu adalah penjadwalan dan struktur. Penjadwalan dan struktur sistem operasi adalah dua fungsi penting dari sistem operasi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem komputer dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian penjadwalan. Penjadwalan adalah proses memilih, proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada waktu tertentu. Penjadwalan dilakukan untuk mengalokasi waktu CPU secara efisien sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar. Ada dua jenis penjadwalan, yaitu yang pertama yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term scheduling, bertanggung jawab untuk memilih proses yang akan dijalankan oleh CPU pada saat berikutnya. Penjadwalan jangka pendek dilakukan setiap kali prosesor siap untuk menjalankan proses baru. Yang kedua, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduling, bertanggung jawab untuk menentukan proses mana yang akan dimasukkan ke dalam memori utama. Penjadwalan jangka panjang dilakukan ketika proses baru ditambahkan ke sistem. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah cara sistem operasi diorganisasikan dan bagaimana komponen-komponennya saling berinteraksi. Ada dua struktur sistem operasi yang umum, yaitu yang pertama, struktur monolitik adalah struktur sistem operasi yang paling sederhana. Dalam struktur ini, semua fungsi sistem operasi berada dalam satu modul. Modul ini disebut kernel. Kernel bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek sistem operasi, termasuk proses, memori, I/O, dan file. Yang kedua, struktur modular adalah struktur sistem operasi yang membagi fungsi-fungsi sistem operasi dalam modul-modul yang terpisah. Modul-modul ini dapat dikombinasikan dan dihubungkan sesuai kebutuhan. Struktur modular membuat sistem operasi lebih fleksibel dan mudah dimodifikasikan. Selanjutnya yaitu pengelolaan sistem operasi. Pengelolaan sistem operasi adalah proses yang dilakukan untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada di dalam sistem komputer, termasuk proses, memori, perangkat I/O, dan media penyimpanan. Tujuan untuk pengelolaan sistem operasi ini adalah yang pertama itu menjaga agar sistem operasi dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem operasi. Yang ketiga, melindungi data dan keamanan komputer. Yang keempat, mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem operasi. Selanjutnya yaitu tips pengelolaan sistem operasi. Yang pertama, perbaharui sistem operasi secara berkala. Yang kedua, manfaatkan fitur keamanan yang tersedia di sistem operasi. Yang ketiga, pastikan bahwa perangkat lunak yang digunakan kompatibel dengan sistem operasi. Yang keempat, lakukan backup data secara berkala. Jadi kesimpulannya yaitu penjadwalan, struktur, dan pengelolaan sistem operasi bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem komputer dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.